Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Edi dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi sintesis organik 1,1 di functional compounds. Adapun anggota dari kelompok 4 ada Nadila Iva Fauziah dengan NIM 21, Nisa Uribah NIM akhir 37, Umi Kulsum NIM akhir 38, Istri Indiasari NIM akhir 40, dan Wirda Rohatu Tamamah NIM akhir 48. Pemutusan one group dan two group. Pemutusan one group didefinisikan sebagai pemutusan yang terjadi jika telah diketahui satu gugus fungsi dan pemutusan berhubungan dengan reaksi yang sesuai untuk membuat gugus fungsi tersebut. Perluasan dari metode pemutusan one group yaitu menggunakan satu gugus fungsi untuk membantu pemutusan yang lain pada tempat berbeda di dalam molekul. Pemutusan tersebut dikenal sebagai pemutusan two group atau dua gugus. Pemutusan dengan dua gugus ini lebih efisien daripada pemutusan satu gugus dalam mengurangi kompleksitas target molekul atau TM yang akan disintesis. Selanjutnya yaitu 1,1 difunctionalis compound. Maksud dari 1,1 yaitu atom C atau karbon yang sama memiliki dua gugus fungsi, atau bisa juga disebut sebagai 1,1 DX atau disconnection. Selanjutnya yaitu asetal. Next. Untuk sintesis asetal merupakan contoh dari penerapan pemutusan dua gugus. Dapat dilihat pada gambar 1 yaitu senyawa asetal memiliki 4 ikatan CO yang semuanya dapat menjadi bakal atau calon untuk pemutusan jika senyawa yang diasumsikan adalah eter. Kemudian pada sintesis asetal pada gambar 2 itu akan terjadi pemutusan 1,1 di sini dan sini. Kemudian akan menghasilkan senyawa yang mengandung ion oksonium atau ion bermuatan positif. Kemudian pada ion oksonium tersebut akan terjadi pemutusan kembali di sini antara oksigen dan metil yang akan menghasilkan senyawa keton dan senyawa metanol. Kemudian untuk selanjutnya yaitu asetal dapat ditemukan pada multistriatin, yaitu feromon dari serangga kumbang kulit kayu elm. Feromon dari serangga tersebut dimanfaatkan untuk dijadikan parfum green leaf lilac atau Vestililas. Analisisnya menggunakan FGI. Pada senyawa akan terjadi pemutusan 1,1 atau 1,1 disconnection di sini dan di sini. Kemudian dalam asetal akan menghasilkan senyawa keton dan 2 senyawa metanol. Selanjutnya dari senyawa keton ini akan disintesis dengan metanol dalam suasana asam yang menghasilkan molekul target berupa parfum green leaf lilac atau Vestililas. Selanjutnya, ini melanjutkan pada penggunaan asetal pada parfum Vert de Lilac. Di sini berfungsi sebagai zat aditif
dalam sabun dikarenakan asetal ini berbeda dengan aldehid dan keton. Asetal ini akan membuat kestabilan alkali di dalam sabun. Nah, penggunaan utama dari asetal ini terdapat dalam sintesis, yakni sebagai gugus pelindung untuk aldehid atau keton. Senyawa kloroasetal akan diubah melalui reaksi Grignard, sedangkan untuk senyawa keton akan dilindungi. Jika tidak dilindungi, ini akan bereaksi dengan dirinya sendiri. Dalam analisis ini, di sini pada senyawa kloroasetal akan diubah dan dilindungi oleh asetal pada bagian bundaran hitam ini. Nah, di sini akan terjadi pemutusan 1,1 DX atau 1,1 disconnection, sehingga akan menghasilkan kloroketon dan juga toluen sulfonic acid. Kemudian dari senyawa kloroketon ini akan disintesis. Next. Pada sintesis kloroketon ini, kloroketon yang dilindungi oleh kloroketon ini yang tadinya dilindungi oleh gugus sulfonic acid akan menghasilkan dengan bantuan asam, suasana asam akan menghasilkan target molekul yaitu kloroasetal. Di sini ya, untuk hasil akhir produknya itu yang tampak pada TM itu kloroasetal. Nah, ini merupakan perlindungan oleh toluen sulfonic acid dilakukan agar keton tidak bereaksi dengan dirinya sendiri. Selanjutnya, ada senyawa asetal ini merupakan contoh umum molekul yang memiliki dua buah heteroatom yang berikatan pada satu atom karbon yang sama. Nah, atom karbon ini apabila teroksidasi akan menghasilkan suatu senyawa karbonil dan dua buah nukleofil. Nah, apabila salah satu heteroatomnya ini merupakan gugus alkohol atau OH, maka hanya akan melibatkan satu buah nukleofil, seperti pada senyawa cyanohydrin yang mana terbuat dari suatu senyawa karbonil dan HCN. Kemudian pada hidroksiamina ini perlu dilakukan interkonversi gugus fungsi atau pengubahan gugus fungsi. Jadi NH2 di sini ini harus dirubah terlebih dahulu menjadi nitril sehingga terbentuk ikatan rangkap C dengan N seperti pada molekul 9. Kemudian molekul ini ketika terreduksi akan menghasilkan suatu sikloheksanon dan HCN. Selanjutnya asam amino. Next. Next. Sintesis asam-asam amino cukup penting mengingat metode khusus berdasarkan pemutusan. Dengan cyanida sebagai heteroatom dan nitrogen sebagai heteroatom yang lain, pemutusan tersebut menghasilkan aldehid, amonia, dan cyanida. Dalam sintesis yang dikenal sebagai sintesis Stecker, amino cyanida dibuat dalam satu langkah dari aldehida, kemudian dihidrolisis dalam asam maupun basa. Next.
Asam amino, suatu analog dari metabolit dopa, diperlukan dalam percobaan sebagai pengobatan penyakit Parkinson. Pada reaksi di atas, dengan pemutusan striker tersebut akan membawa kembali ke keton. Senyawa tersebut dapat dibuat dengan cara seperti reaksi di atas. Next. Selanjutnya, senyawa alfa haloeter. Senyawa alfa haloeter ini, halogen dan eternya terletak pada karbon yang sama. Di sini. Dan senyawa alfa haloeter ini dapat diperoleh dari aldehid atau keton, reagen HCl, dan alkohol. Reaksi ini sama seperti pembentukan asetal, namun asam yang digunakan bukan HCl pada pembuatan asetal, karena yang bertindak sebagai counter ion nukleofiliknya yaitu Cl-. Sehingga asam yang digunakan pada pembuatan asetal yaitu tosilat atau TSOH sebagai counter ion non-nukleofilik. Next. Untuk contohnya di sini ada sintesis senyawa 2-metoksietoksiklorida yang dianalisis dengan pemotongan diskoneksi di sini dan di sini, sehingga akan menghasilkan senyawa 2-metoksie-etanol, hidroksimetil, dan HCl. Untuk sintesis senyawanya, dengan reaksi CH2O dan HCl, maka akan menghasilkan 2-metoksieetoksimetil klorida. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam penyusunan PPT kali ini. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Sekian dan mohon maaf apabila jauh dari sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.